Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa semuanya Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Kami percaya Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan untuk setiap kami, untuk kami boleh melewati setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau menyembah Tuhan.
Kita mau memuji Tuhan, kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biarlah ini jadi ungkapan doa kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pada saat hari ini ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Untuk itu Tuhan kami berdoa, serahkan Tuhan ibadah kami ini, bahkan dalam pemberitaan firman, kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar supaya setiap kami yang mendengar, biarlah dapat diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 pasal yang ke-2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6.
judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini saya beri tema tetap kuat di medan yang berat. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi pergumulan apapun yang kita hadapi, masalah yang begitu berat, masalah yang begitu rumit, masalah yang begitu krusial, masalah yang begitu secara manusia kita tidak sanggup, tetapi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya kita tetap kuat apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan karena itu kita akan belajar firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini, bahwa tetaplah kuat di masa yang sulit sekalipun. Tetaplah kuat di tengah-tengah masalah pergumulan apapun. Apalagi dalam kondisi sehari-hari ini. Semua tidak bisa lagi orang berbuat apa-apa. Sehingga orang kemudian bingung, stres, pusing, bahkan sampai bisa gila. Tetapi sebagai hamba Tuhan dari tempat ini saya menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan agar supaya setiap kita harus tetap kuat dalam berbagai pergumulan apapun. Bagaimana supaya kita bisa menjadi tetap kuat di dalam kehidupan ini? Kita akan belajar dari ayat yang pertama, dikatakan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dapat menasihati anak rohaninya, Timotius, agar supaya dalam kondisi apapun yang dihadapinya, sebagai anak muda, dia harus kuat di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Karena hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus, Timotius sebagai anak muda, dia bisa kuat dalam menghadapi segala badai kehidupan. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan keuangan, baik pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis, pergumulan keluarga, pergumulan apapun itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di tengah-tengah medan yang paling berat sekalipun. Karena kita percaya bersama Tuhan kita sanggup untuk menjalani, untuk bisa menghadapi semua itu. Dan kita bisa menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan karena itu Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar supaya kita bisa menjadi kuat. Poin yang pertama
Rasul Paulus dapat menasihati Timotius, anak rohaninya, supaya dia bisa menjadi kuat. Yaitu dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi kuat, kita harus memiliki sikap seorang prajurit. Seorang prajurit ini memiliki sikap yang seorang penjuang, memiliki sikap seorang pemberani, memiliki sikap seorang yang taat kepada komandannya. Apapun keadaannya, dia tetap taat kepada komandannya. Dan Rasul Paulus menasihati Timotius agar supaya Timotius memiliki sikap seorang prajurit. Kalau seorang prajurit bisa taat untuk bagaimana membuat komandannya senang terhadap prajurit ini, dia harus taat dengan segala perintah daripada komandannya. Apapun, dia menjadi pemberani, dia menjadi penjuang, dia menjadi orang yang taat dalam segala perintah-perintah daripada komandan. Demikian juga saudara dan saya, sebagai orang-orang yang menjadi prajurit-prajurit Kristus, harus taat terhadap komandan kita. Komandan di atas segala komandan, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Yesus Kristus yang adalah komandan kita. Maka saya percaya seluruh perjalanan kehidupan kita akan dibentuk dengan berbagai cara Tuhan untuk kita menjadi kuat. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, jika kita taat kepada komandan kita, Kristus Yesus atau Yesus Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Ini penting sekali. Timotius diajarkan supaya dia memiliki sikap sebagai seorang prajurit daripada Kristus yang tangguh, seorang prajurit Kristus yang taat, seorang prajurit Kristus yang pemberani menghadapi segala badai, segala musuh, bahkan bisa menang atas segala musuh yang dihadapinya. Di dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu, kita menghadapi begitu banyak pergumulan yang berat. Tapi percaya, di tengah-tengah pergumulan berat sekalipun, kita akan tetap kuat jika kita memiliki sikap prajurit Kristus. Sikap prajurit ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita boleh melihat para prajurit-prajurit dalam dunia lapangan, mereka taat segala sesuatu perintah daripada komandan mereka. Dan mereka tidak memusingkan dirinya lagi. Mereka tidak memusingkan dengan keluarga lagi. Mereka tidak memusingkan dirinya dengan memikirkan anak-anak lagi atau istrinya lagi. Tapi mereka taat dan terjun sesuai dengan perintah-perintah daripada komandannya. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap seorang prajurit. Tanpa takut, tanpa menyerah, berani maju sampai merebut kemenangan. Itu poin yang pertama.
kita harus memiliki sikap prajurit. Ini penting sekali. Kalau kita melihat seorang prajurit adalah seorang pejuang yang taat kepada perintah komandannya, tangguh terhadap perintah komandannya, pemberani terhadap komandannya, sehingga hidupnya mengalami kemenangan dalam berbagai medan perang. Dan orang-orang yang dapat berhasil memenangkan perang selalu mendapatkan penghargaan daripada komandannya. Demikian juga saudara dan saya di dalam hidup ini. Apapun masalahmu, tetap kuat. Milikilah sikap seorang prajurit yang tangguh. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan demikian dalam ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menjadi seorang yang kuat harus memiliki semangat tanding dari seorang olahragawan. Ya. Semangat tanding daripada seorang olahragawan. Seorang olahragawan Bapak Ibu, dia tidak pernah santai-santai. Dia selalu berlatih. Dia selalu latihan tiap hari bagaimana supaya dalam perlombaan nanti dia harus menjadi pemenang. Dan untuk menjadi pemenang dalam tiap hari-hari perjalanan hidupnya, dia selalu latihan. Sebagai atlet, dia selalu latihan. Sebagai seorang fitness, dia selalu latihan. Sebagai seorang pemain volley, dia harus banyak latihan. Sebagai seorang pemain sepak bola, dia harus banyak latihan. Untuk bagaimana supaya bisa menjadi pemain yang terbaik. Untuk bagaimana menjadi seorang atlet yang terbaik. Untuk merebut kejuaraannya. Dan ini diperlukan pengorbanan waktu. Pengorbanan tenaga. Pengorbanan uang. Untuk apa? Mempersiapkan diri dalam menempuh pertandingan-pertandingan. Ketika tiba, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk merebut kemenangan. Dan karena itu Bapak Ibu saudara saya kasih dalam Tuhan, demikian juga saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus, harus memiliki semangat tanding seorang olahragawan. Kita bertanding dalam pertandingan iman. Kita harus banyak berdoa untuk mempertahankan iman. Kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya mempertahankan iman kita. Karena di dalam kehidupan ini begitu banyak pengaruh, begitu banyak halangan, begitu banyak tantangan yang bisa membuat kita menyerah, bahkan bisa mundur dari Tuhan. Dan karena itu kita perlu. Dan di gereja, gembala sidang dapat memberikan kita setiap hari, Selasa, hari Jumat, terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu menjadi dasar untuk bagaimana setiap umat Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara manusia, capek, lelah. Tapi dalam waktu-waktu itu kita memberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa bersama-sama. Lewat online. Untuk supaya kita bisa berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Untuk kita bisa berdoa
bagi semua masyarakat Republik Indonesia, bagi semua keluarga-keluarga kita, bagi semua yang sedang sakit, bagi semua yang sedang dalam kelelahan. Kita berdoa bagi semua para petugas-petugas keamanan, baik TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, kepolisian. Kita berdoa supaya keamanan bangsa ini tetap aman, terkendali di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk para tenaga medis. Kita berdoa untuk para pasien yang sedang terpapar COVID-19 dan para pasien-pasien yang lain, supaya mereka pun dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Berdoa tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga berdoa untuk orang lain. Sebagai kepedulian kita bagi bangsa kita, sebagai kepedulian kita kepada sesama, kita berdoa. Karena ini merupakan salah satu pertandingan iman. Kita harus berdoa supaya kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah-masalah yang berat dan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki semangat tanding seperti seorang olahragawan, agar supaya hidup kita pun bisa meraih mahkota yang tersedia suatu kelak ketika Yesus datang kembali menjemput kita umat-umatnya. Kita harus mempertahankan iman, karena hidup ini adalah pertandingan. Jika kita kalah, kita tidak mendapatkan mahkota. Tapi jikalau kita menang, maka kita menerima mahkota. Dan mahkota ini bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang kekal, abadi, selama-lamanya. Dan karena itu, mari kita semangat terus, berdoa, tanam lutut, berdoa bagi bangsa dan negara, supaya semakin banyak umat yang bertobat, bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita tidak bisa santai-santai dalam hidup ini, karena hidup ini adalah pertandingan. Kita tetap semangat bertanding. Rasul Paulus dapat menasihati anak rohaninya Timotius supaya belajar dari seorang olahragawan. Tidak pernah santai dalam hidup jika dia mau merebut mahkota. Dan demikianlah juga kehidupan rohani kita. Kita harus punya semangat pertandingan iman untuk bahkan sampai kita merebut kemenangan di dalam hidup ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada anak rohaninya, Timotius, agar supaya belajar daripada seorang petani. Seorang petani adalah seorang petani yang bekerja keras. Seorang petani yang tidak pernah malas-malasan. Seorang petani yang tidak pernah tidur-tiduran. Seorang petani yang tidak pernah pangku kaki di rumah. Tapi dia bekerja keras. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dapat memberikan semangat kepada anak rohaninya supaya belajar dari seorang petani. Karena itu Bapak Ibu,
Seorang petani adalah seorang yang memiliki ketekunan dalam mengerjakan segala usahanya, baik itu perkebunan, baik itu pertanian, baik itu persawahan, apapun itu dia lakukan. Dan untuk supaya semuanya bisa dia memetik hasil yang terbaik, dia harus mengambil benih yang terbaik. Dia harus memberi pupuk yang terbaik. Dia harus menyirami semua tanamannya. Tekun menyirami tanamannya. Tekun menyirami perkebunannya. Tekun menyirami semua usaha-usaha pertaniannya. Dan dia bekerja keras sambil menantikan hasilnya untuk kemudian dia akan petik dan menikmati hasilnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau kita bertekun mengiring akan Tuhan, kalau kita bertekun melayani Tuhan, kalau kita bertekun beribadah kepada Tuhan, kalau kita bertekun berdoa, kalau kita bertekun baca firman, kalau kita bertekun dalam doa dan puasa, apapun jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu kita belajar dari seorang petani. Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia pasti menikmati hasilnya dengan baik. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti mendatangkan hasil yang terbaik di dalam hidup ini. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, agar supaya kita menjadi orang-orang jemaat-jemaat yang tetap kuat di medan yang berat, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Poin yang pertama, kita harus memiliki sikap seorang prajurit. Poin yang kedua, kita harus memiliki semangat tanding seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap ketekunan seperti seorang petani, supaya hidup kita boleh melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh melihat hal-hal yang terindah akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga jerih payah kita dalam hidup ini tidak akan pernah sia-sia di dalam perjalanan hidup. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap semangat memiliki sikap seorang prajurit. Kita harus memiliki sikap seorang olahragawan dan memiliki sikap seperti seorang petani yang tekun. Dan akhirnya dia bisa menikmati segala sesuatu. Demikian juga saudara dan saya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau menyempurnakannya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua kami umat-Mu yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan gembala sidang kami, baik itu Pak
Sipki Priyatelna, bahkan Ibu Gembala kami dan seluruh keluarganya, dan juga semua para pelayan-pelayan Tuhan, tim pastoral, bahkan Tuhan kami juga berdoa untuk guru-guru Love School, murid-murid Love School, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh para pengurus daripada Yayasan ACM dan juga Yayasan APTI, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan berkati dan seluruh sidang jemaat Tuhan, Love Church Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, bila ada di antara umat-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada di antara umat-Mu yang lemah menjadi Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan kekuatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pimpinan pusat, pemerintah pusat sampai daerah-daerah di seluruh tanah air Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami. Tuhan Engkau memberkati negara kami, negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan juga para Tuhan tenaga medis yang dengan setia melayani para pasien di seluruh tanah air. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan kami juga berdoa untuk keamanan TNI Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, usaha kami, Tuhan, semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami, lindungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa ini sesuai dengan doa yang telah diajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.